Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, terutama yang saya muliakan sahibul fadilah al-habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf, beliau yang akan berikan ceramah dan juga membawa salawat malam ini, yang datang dari Solo, alhamdulillah, dan juga para ulama yang lain, termasuk juga yang saya hormati adinda dari Kiai Tuan Guru Zainuddin Ats-Tsani, juga yang masih ada hubungan keluarga dari NTB, pengurus dari Nahdlatul Watan NTB bersama keluarga. Yang saya hormati Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pak Mardiono, yang mewakili Kapolri, Gubernur Jawa Timur Ibu Khafifah Indar Parawangsa, terima kasih atas kehadirannya. Pejabat Gubernur Banten dan para ulama, para pimpinan pondok pesantren, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, walaupun sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada haul Syekh Nawawi Al-Bantani yang ke-130, yang tentu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan keagamaan, khususnya bagi umat Islam Indonesia, bahkan Islam di berbagai negara, baik melalui murid-muridnya seperti Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pimpinan pesantren Tebuireng, Kiai Ahmad Dahlan, juga pendiri Muhammadiyah, dan pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli,
di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan banyak ulama-ulama lain. Ataupun juga melalui kitab-kitabnya yang dibaca di berbagai pesantren, juga di berbagai negara, baik tafsir seperti tafsir Marah Labid, satu-satunya pesan tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Indonesia. Jadi hanya satu orang Indonesia yang menulis tafsir dalam bahasa Arab, yaitu Syekh Nawawi, yang namanya Marah Labid atau dikenal dengan Tafsir Munir, dan dijadikan bahan tesis maupun disertasi baik di Libya, di Mesir, bahkan juga di Khartoum University di Sudan, dengan judul-judul Muhammad Nawawi wa manhaji tafsirihi, Muhammad Nawawi Al-Jawi, dan metode penafsirannya. Jadi metode penafsirannya itu menjadi sesuatu studi, jadi bahan disertasi dan tesis. Juga melalui kitab fiqihnya seperti Nihayatuz Zain ala Syarhi Qurratil Ain, Tawsyih Syarah Taqrib, dan juga yang lain-lainnya. Di dalam tauhidnya seperti Fathul Majid, Tijanud Darari yang dibaca di mana-mana. Kitab tasawufnya seperti Maraqil Abudiyah, seperti Salalimul Fudala yang juga dijadikan tesis di McGill University di Kanada, dan juga Syarah Hikam. Beliau menamakannya itu Misbahuz Zulam ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Jadi beliau tidak mengatakan fi Syarhil Hikam, tapi menyebutnya itu Misbahuz Zulam ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Karena katanya beliau pernah diminta untuk mensyarahi kitab Hikam, tapi beliau tidak mau. Karena apa? Karena banyak syarah-syarah Hikam itu sudah ditulis. Tapi setelah dibab-babkan, Hikam itu aslinya tidak ada babnya. Kemudian dibuat bab-bab. Babul ilmi, babul riyadhah, oleh seorang ulama India, Syekh Ali Al-Muntaqi, dinamakan An-Nahjul Atab fi Tabwibil Hikam. Kitab itu hanya membabkan saja. Baru Syekh Nawawi mau mensyarahi, maka dinamakannya Misbahuz Zulam ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Ini tasawufnya itu. Oleh karena itu tidak heran kalau seorang Louis Maghlouf, seorang Kristen Mesir, di dalam kitab Munjid menyebutkan bahwa Muhammad Nawawi adalah faqihun syafi'iyun mutasawwifun, seorang ulama madhab Syafi'i, orang Jawa itu ahli tasawuf, ghalaba alaihi tafsir, unggul juga di bidang tafsir. Wulida fi Jawa, tsumma intaqala ila Makkah, dia dilahirkan di Jawa, kemudian pindah ke Mekah. Jadi beliau memang menguasai banyak, bukan hanya satu bidang, tapi sangat seorang generalis, artinya semua ilmu, ya. Dan itu kitabnya tersebar di mana-mana. Hadirin sekalian, alhamdulillah bahwa peringatan
Maulid beliau kali ini setelah 3 tahun kita itu terpaksa mengadakan dengan cara kecil-kecilan dan kita ubah dari biasanya malam hari menjadi siang hari karena COVID-19, tapi alhamdulillah tahun ini kita mulai agak terbuka. Ya, di sini sudah banyak dan juga di sana banyak sekali baru ini kita mulai kembali belum seperti dulu, tetapi kita sudah mulai lebih terbuka dan dengan memberikan kesempatan luas. Karena COVID-nya sudah. Alhamdulillah, kenapa COVID ini hilang? Ini karena kepatuhan, ketaatan masyarakat, baik itu menerapkan protokol kesehatan maupun juga dalam mengikuti vaksinasi. Sehingga kita kemudian cepat, ya, lebih dulu kita COVID-nya itu kemudian melambat dan kemudian menghilang. Ini saya kira memang sesuai dengan pandangan Syekh Nawawi. Ya. Syekh Nawawi ketika menafsirkan ayat khudu hidrakum, berhati-hati atau bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, yang asalnya ayat ini ayat perang, oleh Syekh Nawawi ditafsiri wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jama'il madar al-madnunah. Ayat ini juga menunjukkan, kata Syekh Nawawi, wajibnya kita bersiap-siap, berhati-hati untuk wajibnya itu hidri dari semua bahaya yang diduga akan datang. Semua bahaya yang akan datang kita harus antisipasi. Wa bihadat tariq, kata beliau, kana iqdam ala al-ilaj bid-dawa wal ihtirazu anil waba wa anil jidaril ma'il wajiban. Dari cara berpikir ini maka adalah berobat itu dan menjaga diri dari wabah penyakit dan menjaga diri dari tembok yang miring itu wajib. Artinya menjaga diri dari wabah penyakit, anil wabah termasuk wabah COVID, melalui protokol kesehatan, melalui vaksinasi, itu berarti wajib, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ini pelajaran yang diberikan itu. Jadi kita melaksanakan itu adalah wajib. Itulah sebabnya maka apa itu tidak mengurangi tawakal? Kalau kita menjaga diri apa tidak mengurangi tawakal? Syekh Nawawi mengatakan, laisa min syartit tawakkul tarku kulli tadbirin wa amalin wa sababin. Tawakal itu bukan syarat tawakal kemudian kita meninggalkan semua sebab, pemikiran, amal, perbuatan. Itu bukan menjadi syarat tawakal. Kata Syekh Nawawi, at-tawakkul was sabab la munafata bainahuma. Antara tawakal dan sebab itu tidak ada saling menafikan, tidak ada saling menegasikan. Tawakal ya, sebab ya. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, at-tawakkul mahalluhu al-qalb. Tawakal itu tempatnya di hati. Wasabab mahalluhu al-jawarih, di dalam anggota. Jadi lain kita. Jadi tidak ada saling menafikan. Jadi kalau kita berusaha bekerja, membuat sebab, itu Syekh Nawawi mengkaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika datang ke Syam,
Kemudian di Syam ada wabah. Kemudian Sayyidina Umar tidak jadi masuk, kembali. Oleh karena itu Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah bertanya, apa firar min qadarillah? Apa kita itu lari dari qadar Allah? Kok tidak masuk karena ada wabah? Apa tidak itu berarti firar an qadarillah? Katanya Sayyidina Umar, na'am, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita itu lari dari qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Jadi menghindari wabah itu juga qadar Allah. Kita lari daripada masuk. Jadi itu pandangan yang diambil oleh Syekh Nawawi. Begitu juga ketika terkait dengan rizki. Syekh Nawawi mengatakan irtibatur rizki ma'as sabab innama huwa tasyri'un. Mencari rizki dengan sebab, itu adalah syariah. Kenapa? Li'anna Allah amara bi'imarati hadzal dar. Karena Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan negeri ini, bumi ini, dunia ini, ubudiyatan wa ibadatan wa adatan. Itu kata Syekh Nawawi. Jadi keterkaitan rezeki dengan sebab itu syariah. Karena Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi ini, merupakan ubudiyah, pengabdian, ibadatan, dan dia juga dianggap ibadah, wa'adatan, dan merupakan kebiasaan. Rezeki itu ada sebabnya, harus mencari rezeki. Itu rezeki dengan sebab itu keterkaitan. Hadirin sekalian, lantas bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah yang mengatakan, ini saya coba bagaimana mengkaitkan pandangan-pandangan Syekh Nawawi itu. Kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usaha kamu terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, rezeki, dan kamu lalai terhadap apa yang diminta oleh Allah, amal, itu menunjukkan alantimasil basirati minka, hilangnya basirah, mata hati daripada kamu. Sesuatu yang dijamin oleh Allah kita berusaha, tetapi dalam hal amal, ibadah yang diminta justru kita lalai. Itu menunjukkan mata hatinya sudah hilang, sudah intimas. Apa kata Syekh Nawawi? Yang tidak boleh, yang dimadzmum itu adalah ijtima'nya. Artinya ada dua hal yang di satu sisi dia berusaha dalam soal mencari rezeki, tapi dia lalai terhadap kewajiban. Wa ambal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin falaysa dalilan an umyi ainil qalbi. Tetapi berijtihad mencari rezeki dengan menjaga hak-hak Allah dan tidak lalai, itu bukan menunjukkan mata hatinya itu sudah mati. Bal huwal jihadul akbar, kata Syekh Nawawi, bahkan itu jihad besar. Jihad kalau kita mencari rezeki yang halal, tetap menjaga hal-hal yang menjadi kewajiban kita, itu adalah jihadul akbar. Nah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunianya, bahaya akhiratnya.
Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah biang daripada berbagai kesalahan. Bagaimana dengan itu? Syekh Nawawi mengatakan, wa amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa qaulil Hasan al-Basri mursalan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hal itu kata Syekh Nawawi, al-murad hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin, yaitu cinta dunia yang membawa kepada melanggar, yaitu perintah-perintah Allah, menyia-nyiakan perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita mencari dunia tapi kemudian banyak yang dilanggar, kewajiban banyak diabaikan. Itu yang menyebabkan hilang akhiratnya, yang menyebabkan sumber daripada kesalahan. Wa amma mutlaqul hubb wa huwa minal amril jibili. Adapun orang cinta dunia dalam arti proporsional, wajar saja, tidak berlebihan, dengan tetap menjaga kewajiban-kewajibannya, itu minal amril jibili, itu bagian daripada watak manusia, manusiawi itu. Jadi begitu. Jadi beliau mengatakan bahwa yang tidak boleh itu kalau kita mencari rezeki tidak sesuai syariah, ghairu masyru'ah. Ya. Karena kalau tidak syariah itu berarti al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adab. Kita berusaha mencari rezeki tidak di atas jalan syariah sama dengan tidak ada. Nothing, not. Walaupun ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syarak sama dengan tidak ada secara fisik. Walaupun ada, karena dianggap tidak bernilai. Ghair mutaqawwim, tidak nilainya. Ini pandangan keagamaan. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kewajiban kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta kita, anak kita, kerjaan kita jangan sampai tulhikum. Apalagi tuhlikukum, sampai menghancurkan ya kita semua itu. Saya kira itu beberapa hal, catatan-catatan kecil. Salah satu sedikit saja pandangan-pandangan Syekh Nawawi dalam berbagai masalah kehidupan, dalam membimbing umat agar kita itu berada di bawah tahta daui manhajin rabbaniyin, supaya kita di bawah naungan sinar Tuhan, manhajin syar'iyyin, di bawah sinar syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekira, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan tahun depan kita adakan lebih luas lagi. Terima kasih kepada Hadratul Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf yang malam ini hadir akan memberikan ceramahnya dan juga membawakan salawat yang sangat terkenal di mana-mana, tidak saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.